Lunox dari Geek Fam Junior. Wah, tapi kalau untuk early-nya ya, Valentina sebenarnya meraja banget di atas Lunox. Benar. Untuk clearing minion, untuk rotasi, dan lain-lainnya. Dan lagi kita melihat Geek Fam Junior permainan di late game yang sangat dibutuhkan. Ada Renesmee, ada Aboy dengan Lunoxnya, dan juga dengan Maef. Yang nantinya akan menjadi tumpuan bagi mereka. Tapi sedangkan untuk Paps, mereka juga ternyata sama. Mereka ingin memainkan game yang panjang. Ada Kari di sana, ada juga Esmeralda yang bakal menjadi harapan bangsa di arah menit-menit 15 ke atas. So, well, kita akan lihat bagaimana visualisasi dari 10 hero tersebut di laning phase tentunya, di mana Paps Esports butuh sekali poin untuk bisa menyamakan kedudukan. Apakah poin tersebut akan diberikan secara cuma-cuma oleh Geek Fam Junior, atau ternyata Geek Fam Junior mengkonsistensikan kendali permainan mereka hingga dengan game yang kedua menjadi kemenangan untuk mereka? Kita akan lihat jawabannya, karena lihat fokus kita akan mengarah ke area Rin dan juga Extort selaku jungler dari kedua belah pihak yang sama-sama berkutat terhadap orange buff yang mereka miliki. Oke, kali ini bisa dilihat tidak ada emblem sawi lagi, melainkan wow, dari Exort dia pakai high and dry. High and dry. Ya, untuk nutup damage sih di awalnya. Jadi dia bisa bermain kasar gitu kan, karena yang kita tahu match up-nya Ling. Ling ini untuk sekarang menurut aku sendiri dia butuh banget item yang bisa dibilang 2 item lah ya, dari Windtalker dan Berserker Fury. Wow, Rapture, kamu tidak boleh nakal seperti itu karena keadaanmu tidak baik-baik saja setelah mendapatkan cicilan yang luar biasa dari Xiaolai. Tapi dari atas sana, Rapture langsung melakukan rotasi juga tadi bagian tengah. Cheesecake bersama Xiaolai, dia masih bersama-sama untuk membantu untuk clearing minion lebih cepat lagi. Dan seperti yang dulu kita bahas tadi di awal, memang Xiaolai bakal lebih cepat dan bakal segera bisa aja melakukan rotasi. Dan kali ini di bagian atas, Rapture mencoba untuk berusuh ke depan. Baymax menjadi target operasinya. Cuman ternyata tujuan mereka adalah mencicil ke arah gold shield-nya saja. Ya, udah mulai terplating gold yang terbalut dari objektif parat yang dijaga oleh seorang Baymax. Tapi ada satu poin informasi penting di mana kalian bisa menikmati keseruan Hyperblade mode arcade terbaru yang bisa kalian buat tentunya dan bisa kalian gunakan, di mana kalian bisa milih skill hero lain dari kumpulan skill acak dan mencocokkannya dengan hero yang kalian pilih. Jadi jangan lewatin keseruannya sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022. Akai siapa ya waktu kemarin tiba-tiba punya puncture? Yang ngeri itu pakai steel cable, Pak. Aduh. Agak habis-habis, Pak. Oke, steel cable. Itu waduh capek bener itu kalau Steel cable Fanny. Agak serem ya. Nanti kita coba main kali ya. Itu bisa mabar kan? Bisa dong. Wah, seru banget. Tapi lihat tentunya balik lagi tuh dari line of the di mana first block di menit yang kedua tercipta untuk Paps Esports, di mana satu hero which is Maef yang harus tumbang di tangan anak-anak Paps Esports. Yes. Kali ini Rin tanpa ada gangguan langsung coba untuk ngamanin ke arah turtle-nya. Dan berkaca seperti game pertama, memang Paps ini bermain objektifnya sangat bagus dan ini bakal menambah data statistik kita bahwa Paps permainan objektifnya perlu diwaspadai. Tapi kali ini Bravo bersama Rian langsung coba untuk masuk ke area bawah mengganggu pergerakan dari Maef seorang. Sedangkan Cheesecake dan juga Baymax di atas sana juga masih diberikan kebebasan. Ya, kita bisa lihat dari kedua belah god lane tersebut dihimpit dari early. Tapi ada space di mana terlihat dari Baymax-nya independent. Namun Rapture sudah mulai hadir juga untuk membabysitting karena Renesmee. Platingan gold pun sudah mulai terambil dari Baymax. Paitam Kulpa mengarah ke rakyat tubuh seorang Baymax hingga Baymax pun mundur beberapa langkah tentunya untuk menghindari serangan yang diberikan. Belum mau lalu follow up. Ini masih menit yang ketiga. Belum ada item yang cukup mumpuni dan ini ada emblem yang bisa kita bahas juga, Lim Kocil. Oke, dari Rupture ya dengan emblem supportnya dengan Regen pastinya sama seperti Maivzi. Tapi kalau kita lihat nih dari Renesmee sendiri, dia mengambil attack, pastinya physical attack dan lari nih. Yang berbeda sedikit adalah dari Baymax. Adanya tambahan attack speed, 2 talent attack speed bahkan yang ditambahkan dari Baymax sendiri ini memang benar-benar ngincer frontlanernya nih. Mungkin kayak nantinya Maivzi atau mungkin siapapun yang akan ada di depan, entah itu Raptor, entah itu Exort, itu bisa langsung dimakan dengan attack speed yang mengerikan pastinya dari Kari sendiri. Bisa jadi nanti ada Windtalker juga sebagai tambahan attack speed yang akan dibuat oleh Baymax. Wow, jadi Maivzi bakal ngeri banget. Tapi kali ini Aboy sama Pendant udah connect dan Aboy kali ini bakal bisa selamat. Oh ternyata masih ada satu god asar yang membuat dari Aboy selamat, bahkan sampai sampai ke arah belakang. Aboy dalam ancaman kali ini. Aboy tidak punya kesempatan kedua untuk bertahan. Rapture di garis depan mencoba untuk memukul mundur dan Xiaolai mau kepada Xiaolai di flicker dan Cheesecake, dan kali ini satu knockout strike dari Extort membuat Xiaolai pun coba begitu saja. Satu untuk satu. Lihat dari objektif target yang dijaga oleh seorang Baymax dari tadi akan harus tumbang tentunya, bukan akan lagi, karena dengan ada satu gigitan dan wave minion yang masuk ke area objektif turret yang dijaga pun tidak mampu untuk ditahan lagi.
Dimana BMX juga milih untuk pulang terlebih dahulu. Geek membalaskan kehilangan beberapa hero-nya dengan ada satu objektif Tarat dan menuju satu objektif Turtle yang harus hilang. Keuntungan tentunya bagi Geek Fam Junior meruntuhkan satu objektif Tarat di mana objektif Gold Shield-nya masih belum hilang di sana. Bentar deh, dapat turtle tapi kehilangan purple buff nggak sih? Karena Ya. dari Rin kayaknya tadi ada di pelosok purple buffnya si ini loh. Benar, Si benar. Exort, bener kan? Diambil. Diambil kan? Nah itu dia. Tapi Rugi nggak rugi sih tapi sebenarnya. tutupin gak sih? Karena dia kan dapetin Tarat Lebih juga. untung Turtle sih sebenarnya. Turtle, Tarat sama Tarat yang masih ada Gold Shield-nya. Ya, Iya. karena kita melihat jungle-nya dulu deh. Kenapa aku bisa bilang Turtle lebih untung? Jungle-nya Exort, Pakito. Menurut aku dia nggak depends on purple buff banget. Oke, kita lihat Ghostbuster lo juga begitu saja. BMX masih bisa bertahan tentunya dengan adanya Cold Altar Fake yang dibuka oleh seorang Xiaolai melalui MU-nya. Lihat duetnya, langsung dibuka begitu saja, di counter nanti oleh anak Geek Fam Junior memaksakan diri untuk maju ke depan dengan ada satu buah tijuan maut dari seorang Exort melalui knockout strike-nya, langsung membungkam nyawa dari seorang Cheesecake. Itu yang membuat Cheesecake harus tewas di area bawah, Gyu. Yoi, kali ini Cheesecake harus bertahan. Mungkin harus bisa coba untuk melakukan setup yang lebih baik lagi. Tapi dari segi itemnya Lim, Hunter Strike, first item dari Exort ini yang bagus banget karena nggak terlalu mahal juga. Ada penetrasi juga, namun Maizy sepertinya mau coba bandel. Ya, mau Masih aman. coba untuk ngerusuh tapi masih aman. Dan benar kata Gio tadi ya, dari BMX sudah ngamanin karyawan talkernya juga. Attack speed tambahan akan hadir dari tubuh dari seorang BMX. iya, karena tadi yang sempat dibahas sama Lim bahwa ada penambahan dari attack speed yang diinginkan yang membuat Windtalker jadi item yang oke, sangat cocok sekali. Dan makan Baymax yang udah mengantongi 1 poin bakal jadi ancaman. 1 konsil udah dibuka. Si Oleh dan juga Cheesecake mencari-cari siapa mangsa yang akan segera diterkam oleh mereka. Tapi Exort udah mulai kelihatan gerak-geriknya dan memilih untuk mundur dari Cheesecake. Maaf, waduh. Jauh ya Bunda mainnya. Memang ya, sosok dari Uranus ini, tapi udah ada Baidam Kupa di bagian bawah. Cheesecake, I'm offended-nya menodong ke arah Kupa begitu saja. Dari Cheesecake mencoba untuk diselamatkan, mencoba untuk kabur, tapi Bayback-nya tidak tertahan. Ada Rupture by Exort masuk ke arah belakang, membuat 2 member dari Papsul hilang. 1 target masih berpindah ke arah 1 turret. Exort mundur dan teman-teman dari Geek Fam Junior mencoba menghancurkan bahkan Maef dari anta berantah. Kali ini muncul tapi gak bisa bertahan dari sisi Exort. Rin yang muncul juga dari belakang membuat Exort akhirnya tumbang. 2 untuk 1 dari tim fight yang dibentuk oleh anak-anak Geek Fam atau Peps, di mana satu objektif turret yang tidak bisa ditahan lagi oleh anak-anak Peps Esports. Looking for another turret karena wave minion sudah mulai di main match, namun ternyata tidak dapat lebih lanjut. Tapi Renis di area bottom lane tidak mampu menahan, men-sustain dealing damage ini diberikan oleh seorang Bravo. Itu yang membuat dia pun harus tumbang mengingat dia seorang diri di area bawah. Namun di area top lane, Damage juga udah mulai coba untuk memberikan serangan kejutan ke seorang Maef. Maef masih bisa mundur dengan adanya satu buah consecration. Wave minion coba untuk mulai dimanfaatkan, tapi sudah mulai hilang yang membuat 2 hero dari anak-anak Peps Esports yang ada di area top lane pun prefer untuk mundur ke area belakang. Ya, banyak teori ancaman yang dilakukan oleh kedua tim ya. Mencicil-cicil, memberikan sosok kehadirannya dan memaksa untuk mundur dari Gibson. Dan itu membuat buying time yang bagus banget. Bahkan kalau kita lihat sekarang, Geek yang dalam kondisi mencoba mendapatkan turtle, mengejar pundi-pundi gold yang sekarang ternyata nggak beda jauh. Oke, ini udah mulai nggak beda jauh tentunya dari segi gold. Sudah mulai terkejar dan bahkan equal. Range bilang dua-duanya sama-sama punya karakteristik yang cukup kuat di setiap titik tim fight yang dibentuk. Tapi satu buah perebutan retrebus yang berhasil diamankan gitu saja sama Exort. Mereka memaksakan Ganatu maju ke depan, tapi Exort masih bisa mundur. Goal altar dibuka begitu saja. Pep lari kalang kabut untuk menghindari serangan yang diberikan Blood plus offset yang ia buka. Rin nggak mau terlalu overcommit dan masih bisa gocek kanan kiri yang membuat Geek Fam Junior masih belum bisa mendapatkan satu hero-nya. Namun mereka tidak berhenti sampai di sana, di mana sang objektif turret pun berhasil diamankan oleh anak Geek Fam Junior. Gak mau greedy, mereka cukup merasa puas setelah berhasil men-secure karya satu objektif turtle, disusul dengan satu objektif tambahan berupa turret yang ia amankan di menit ke-8 kali ini. Oke. Ini dari Geek Fam Junior, mereka coba lagi untuk ngeriset keadaan yang ada. Bagi mereka juga berhasil mendapatkan beberapa objektif, tapi ini dia permainan split push yang dilakukan oleh Paps. Memang itu yang dilakukan harusnya oleh user link ya. Di saat kondisi tidak lagi menguntungkan ya cari objektif yang lain. Cuman yang pasti untung kalau kalian beli skin eksklusif dari Kung Fu Panda X Mobile Legends tentunya. Karena sudah ada Akai dengan skin Po. Iya. Tadi udah dipakai sama Rin. Iya, tadi udah dicoba sama Rin dan itu keren banget sih visualisasinya skin Kung Fu Panda ini. Ya nggak sih? Aku sih mau beli ya. Oh,
Oh my god, oh my god. Ekor tiba-tiba mendapatkan 1 poin kill tanpa kita lihat. Rin ternyata bisa di take down begitu saja. Maef yang bagian atas pun berani dengan cukup confidence menjaga dan mencoba untuk memajukan cita-cita minionnya. Baymax yang harus head to head. Satu dominant sudah di tangan Cheesecake. Tandanya Maef untuk Regen SP yang bakal coba untuk di-reduce. Ya, ini akan ada satu objektif lagi yang hilang dari PUBG Sports karena lihat Wave Mina sudah mulai hadir di area bottom lane. Popol dan Kupo udah mulai masuk ke area depan tapi langsung dihindari begitu saja oleh orang Bravo. Gak mau mengambil resiko, tapi fokus kita mengarah ke area top lane juga, di mana Maef juga gak mau mengambil resiko untuk berhadapan dengan Baymax dan Cheesecake. Dia prefer untuk mundur ke arah belakang. Iconic Edge sudah mulai dibuka, tapi di menit ke-9 kill count terlihat equal, tapi Pat harus kehilangan beberapa objektifnya nih, Glenn Kocil. Ya mungkin kalau misalnya kita melihat dari Rin ya yang tadi bisa di pick off itu menurut aku memang dampak sih dari nerfnya Link di patch kali ini dan Lordnya bisa didapetin secara pribadi kan Maef. Maef, sabar. Sprint pun digunakan untuk kabur dan teman-teman dari PUBG nggak bisa dapetin point kill ke arah Maef yang udah tanky banget. Rapture diam-diam memberikan informasi di sana. Rin, Cheesecake menyeberang begitu saja. Cuman ya aku agak sedikit mengerikan di sini ya. Late game sama-sama serem sih. Tapi satu IMU dari si Olay udah mendapatkan ke arah Gold Altar. Yes, 4 kali Maef join the fight dengan adanya Consecration. Dia maju ke area depan, lihat Grill of Order mulai dibuka begitu saja. Efek gertakan tentunya yang dibuka oleh anak-anak dari Geekfam Junior, di mana mereka sudah mulai mengakui sisi ke area Purple Pop yang miliki oleh seorang Rin. Lihat Bravo maju ke area depan, Maef gak mampu untuk menahan gempuran terlalu dalam maju ke area depan, buat dia pun termakan Diamond Sword yang menghujam karya tubuhnya. Ini membuat Geekfam Junior harus kehilangan 1 playernya. 4 hero tersisa. Lord akan masuk ke area base turret bottom lane dalam waktu beberapa detik lagi, beberapa langkah lagi, tapi Geekfam Junior harus memaksimalkan potensi tersebut tentunya untuk mengambil beberapa objektif yang tersisa milik anak-anak PUBG Sports. Oke, Lord yang biasa aja, tapi kali ini dari Aboy udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Coba untuk memajukan cita-cita minion di bagian bawah, tapi lihat bagaimana pergerakan dari Rin. Dia sneaky peeky, ini yang bakal jadi bahaya. Teman-teman dari Geekfam Junior bisa aja kecurian, bisa aja kecolongan, tapi kali ini udah mulai dapat di tangan Extort, udah mulai kelihatan juga. Coba untuk dikejar dan lihat backup dari Geekfam Junior. Bahkan Rin terpaksa menggunakan 1 Tempest Oblate untuk mundur. Kali ini Rin dengan mobilitas yang sangat tinggi bisa selamat. Masih bisa selamat tentunya. Bahkan memutuskan untuk recall. Belum diketahui positioningnya. Lihat akhirnya misi pelarian diri dari Rin pun berhasil. Dan ini ada item lagi yang bisa kita bahas juga Lim Kocil di menit tank 11 kali ini. Oke, Rin udah jadi endless battle otomatis damage dari Linknya ini udah harus diperhatikan. Sementara kalau kita melihat juga para Exop sendiri, Bloodlust X otomatis lebih sustain lagi nih, ditambah adanya Cold Altar gitu kan yang lebih gila lagi nantinya. Dan ya kalau kita melihat dari Faramisnya Rapture nih, untuk defense itemnya ada Dominance Ice dan ada Athena Shield. Jadi frontliner menurut aku udah lumayan bisa, tapi tetap harus jaga jarak juga. Wait. Udah mulai ada pertarungan. Bahkan Satana Vended Maef kali ini tercuri begitu saja. Good Altar yang cukup terlambat dari anak-anak Geekfam Junior kali ini. Tapi Rin tempat Oblet itu dibuka. Mencoba untuk mundur saja karena 1 ditukar 1. Maef ditukar Baymax. Tentu bukan pertukaran yang adil bagi PUBG itu sendiri. Cuman yang terjadi pertanyaan besar untuk Lim Kocil. Ini bakal kayak gimana late game, tapi sebentar dulu sudah mulai ada kerusuhan dilakukan dan bahkan teman-teman dari Geekfam Junior mencoba untuk mengharas ke arah Rin-nya lagi. Oke, ini siapa yang bakal lebih kuat di arah late game? Tergantung minion manajemennya sih. Karena kalau kita melihat dari Geekfam sendiri, ada 2 player yang bisa sebenarnya untuk memanage minion. Yang memang kebanyakan dari tadi kita melihat dari Maeve-nya yang kontrol ke arah Ren. Tapi Xbox juga sebenarnya bisa, dan itu malah menjadi mengerikan karena kalau match up antara Link yang dihadapan sama Exort Pakito itu akan diunggulin sama Pakito. Itu yang bahaya. Jadi dari Rin ini yang bakal menjadi kunci juga, nggak boleh terlalu depan dan dia harus punya kalkulasinya oke banget ketika dia mau melakukan split push. Ya, tapi sejauh ini Rin bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik di setiap tim fight yang dibentuk sih. Mengingat dengan ada 1 point death juga yang dikantongi. Dan ini yang perlu dipertahankan juga seperti yang sudah Lim Kocil bilang, untuk catch up dengan Extort bukanlah hal yang mudah juga. So, menarik untuk kita intip tentunya bagaimana playstyle Rin selaku jungler dari PUBG Sports di menit-menit selanjutnya, karena Lord kita sudah mulai kembali hadir. Bahkan terpoking oleh anak-anak Geekfam Junior yang memancing keributan di area objektif. We are angry, mulai aktif begitu saja. Cheesecake mundur ke arah belakang dengan cekatan melalui flicker yang dimiliki.
Terdapat satu informasi, tidak ada flicker 100 detik lagi ke depan milik Cheesecake. Tapi lihat, dari Lord yang belum terreset, Bravo dan kawan-kawan sudah mulai memaksakan kehendak melakukan kontestasi terhadap objektif Lord yang ada. Geek Fam Junior memaksakan diri untuk maju ke arah depan tentunya. Maef membadani menjadi sunset bagian agak Geek Fam Junior. Lihat ada Call Altar juga yang membuat efek reinkarnasi terhadap Geek Fam Junior supaya mereka akan jauh lebih safety lagi untuk melakukan tipe ke depan. Dan bahkan damage yang diberikan oleh seorang Aboy Triple kill! bahkan menewaskan tubuh dari seorang Bravo. Double kill berhasil diamankan seorang Aboy, tapi 3-4 hero berhasil tumbangkan. Ini membuat peluang berhasil disecure oleh PUBG Esports untuk men-secure ke area objektif Lord kita yang kedua kali ini. Itu setup yang bagus banget ya. Ini akhirnya kita gadang-gadangkan. Rin harus cari posisi. Rin harus coba untuk bisa membangun chemistry lagi di area belakangnya. Dan itu dijawab dengan triple kill yang barusan didapatkan. Geek Fam Junior terlalu terpaku dengan keadaan di mana si Bravo tumbang. Overcommit sih menurut aku tadi. Karena posisinya di mana Lunox-nya dari Aboy udah buka rekeningnya duluan untuk ngebocorin Bravo. Masih bisa ditarik ulur, dibawa ke belakang lagi dan Altar keluar. Altar keluar juga, Bravo-nya berhasil di take down tapi masih ada Immortal. Dan itu yang menjadi bait banget, di mana Rin yang lepas banget tanpa adanya Darkening, tanpa adanya Altar, makanya Rin bebas dan bisa dapetin triple kill di fight sebelumnya. Oke, kita reset lagi dari Geek Fam Junior. Mereka kali ini mencoba untuk bertahan dari gempuran yang dibuat oleh Paps. Paps punya El Momentonya. Mereka punya Lord juga. Lord yang sudah enhance kali ini berjalan di bagian bawah. Coba untuk diharas lagi oleh anak-anak Geek Fam Junior. Tapi lihat bagaimana pergerakan dari Maif terlalu offside. Karena emang Vendornya on point banget. Gold Altar dari buka. Tapi Bestaros di bagian bawah sudah dihancurkan. Aboy! Gak bisa selamat dari BB. Sudah sakit banget ya. Biasanya tempo sobek bagian depan. Mencoba untuk pola-pola ke pertahanan. Dan lihat bagaimana Renes Smith dihilangkan. Game ini bisa saja di tangan Paps. Karena double kill diamankan. Dan Bestaros yang terbuka. 1-sama. Wow. PUBG Esports menolak untuk kalah dengan komposisi hero yang ia amankan tentunya dengan ada Valentina yang jatuh di tangan anak-anak PUBG Esports.